Aduh, bepong ini. Jadi guys, kita mau perjalanan ke center Hilizamuru. Sumpah jalannya itu terlalu bagus. Jadi jalannya itu parah banget guys. Untuk sampai ke FLC Hilizamuru ini harus melewati satu sungai, batu lepas, terus tanjakannya parah banget. Nah ini nggak tahu ya, dari tadi kita bilang ini tanjakan terakhir, tapi masih ada aja tanjakan. Ini tinggi sekali. Jalannya itu udah licin, batunya terlepas, jadi kita harus dorong motor kadang-kadang gitu. Ya begitulah perjuangan guru pedalaman memberikan pendidikan di pedalaman Indonesia. Di Nias Selatan. Gas. Gas. Mantap. Akses jalan ke FLC Hilizamuru, kalau kita titiknya dari Teluk Dalam, karena Teluk Dalam adalah kotanya Nias Selatan. Dari Teluk Dalam perjalanan kurang lebih 1 jam ke Lahusa, nanti itu kecamatannya FLC Hilizamuru. Nah dari FLC Hilizamuru kita berjalan naik motor kendaraan 1 jam. 1 jam itu belum pasti karena dan aksesnya memang sangat sulit untuk sampai ke center ini. Di FLC Hilizamuru ini rata-rata pendapatan masyarakat adalah dari bertani. Hampir 80-90% semua rata-rata bertani. Itu bertani pohon karet, pinang, coklat, kelapa. Itulah rata-rata terutama di siswa kami di FLC Hilizamuru. Semua memang tidak ada yang PNS, tidak ada yang pegawai pemerintah. Seluruh orang tuanya adalah petani. Kalau sejauh ini mereka menjual hasil bumi mereka ini sedikit susah karena pertama akses kita ke kota yang sangat sulit, ongkos mahal. Jadi toke di sini atau pemulang yang mengumpulkan hasil bumi itu sedikit mengambil untung. Istilahnya bukan sedikit, agak banyak. Jadi mereka sedikit takut untuk mending ke kota, tapi ke kota ongkos mahal kan. Jadi itulah kendala memang bagi petani-petani sini kalau mereka cerita. Pekerjaan setiap hari Pak cuma mencari apa tuh untuk karena baru terbuka sama kita sini Kapulaga kan, baru kita tanam cuma itu pencarian, cuma yang satu pinang itu pencarian untuk mencari uang. Setelah itu nggak ada, kalau nggak ada berbuah pinang, nggak ada berbuah Kapulaga ya udah pekerja petani mencari apa yang mau kerja, apa yang ada kerja kita kerjakan dari orang. Di situ baru bisa kita dapat uang. Inilah keadaan sekolah kami. Ini di sekolah kami ini hanya ada 4 ruangan. 4 ruangan ini akan dibagi untuk TK dan SD kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ada beberapa kelas yang digabungkan seperti kelas 1 dan kelas 2 dan juga kelas 4, 5, 6. Nah, sekolah kami ini keadaannya beratapkan ini daun sagu, sering disebut daun rumbia yang dianyam dengan daun bambu. Jadi kalau angin kencang ataupun sedang hujan ini bocor. Ini akan mengganggu anak-anak belajar. Ini goyang kan. Dan beralaskan tanah. Dari setiap ruangan bisa dilihat memang seluruh ruangan ini beralaskan tanah, tidak ada semen masuk. Pembatas dari kelas ini boleh dilihat juga nih. Pembatas dari setiap kelas adalah papan. Jadi kalau kami sedang belajar, jika ribut di kelas ini dan kelas sebelah,
itu akan sangat mengganggu pembelajaran kami, sangat tidak kondusif ya, bisa dibilang. Makanya di sini manajemen kelas sangat dibutuhkan dan kebijakan guru supaya anak-anak lebih efektif belajar. Nah, ini keadaan ruangan kami. Papan tulis sangat minim juga, menggunakan whiteboard ya, tapi apa ya? Ini sangat goyang, ada yang juga udah lapuk, baru diganti kemarin, kebetulan ada papan tulis tentang pengharapan digantikan. Ini goyang-goyang juga, kadang spidol tintanya aja tidak ada. Itu sering saya bawa dari center untuk mengisi tinta di sini, karena memang fasilitasnya sangat-sangat minim di sini. Fasilitas seperti buku, kalau kami dalam pembelajaran, buku tidak ada di sini. Ada memang beberapa buku, tapi bukan itu sumbangan dari, saya itu kurang tahu dari Bapak Kepala Sekolah ya, di info ada kemarin buku sumbangan, tapi itu tidak bisa dipakai untuk anak-anak saat ini. Makanya memang kekurangan di sini, buku anak-anak, buku pegangan guru juga tidak ada. Itulah kekurangan yang saat ini juga. Bahkan juga kami saat ini, kendala kami adalah di kamar mandi siswa dan juga guru. Ya, kami tidak ada kamar mandi sama sekali. Jadi kalaupun tamu atau siapapun yang datang di sini, maaf sekali, kamar mandi kami tidak ada. Jadi anak-anak sungguh sangat kasihan harus pergi ke hutan-hutan untuk buang air kecil ataupun yang lain-lain. Mungkin inilah keadaannya yang bisa dilihat oleh teman-teman sobat pedalaman. Kalau terkait akademik dan karakter siswa ya, kalau akademik mereka memang sangat kurang ya, sangat kurang dalam wawasan mereka, dalam pembelajaran mereka. Banyak masih anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 5, kelas 4, bahkan kelas 6 belum lancar dalam berbahasa Indonesia, bahkan membaca. Bahasa mereka masih menggunakan bahasa ibu. Jadi sedikit, hanya beberapa siswa yang bisa lancar menggunakan bahasa Indonesia. Itu kalau akademik, dan memang mereka membaca dan berhitung masih sangat kurang kalau akademik. Yang paling berat saat ini adalah akses, mulai dari jalan, sinyal, listrik, air. Ini semua kena saya. Akses saya ke kota adalah jalan. Artinya kan saya butuh logistik, yaitu berupa makanan, minuman, saya kan harus diambil di kota. Ada di sini tapi terbatas dan juga harganya sedikit sangat berbeda. Yang kedua adalah listrik. Ketika musim hujan, panel akan kurang daya untuk mencharger HP, bahkan lampu tidak bisa. Yang ketiga itu sinyal. Sinyal di sini sangat susah dalam mengupload laporan ataupun media-media yang lain, apapun yang membutuhkan jaringan, bahkan menghubungi keluarga memang terbatas jaringan. Baru yang keempat adalah air. Ini yang paling penting. Kalau seperti musim kemarau di sini sampai 2 mingguan, seperti saat ini ada 2 minggu lebih kemarau. Ya saya harus ke bawah, ngambil air minum, cuci piring, untuk feedingnya anak-anak. Kami bersama-sama harus ke bawah. Buku adalah jendela dunia. Namun, bagaimana kami di pedalaman ini mengenal dunia tanpa buku ini? Akses internet dengan keterbatasannya, dan juga listrik juga seadanya. Hanya bukulah jendela dunia bagi kami. Namun bagaimana kami mengenal dunia tanpa buku? Seperti saat ini kami di FLC di Jamur, bagaimana kami mengenal dunia karena buku sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Kami, Bapak Ibu Guru, hanya mengandalkan apa yang di otak kami. Itu yang kami sampaikan anak-anak. Karena apa? Karena tidak ada buku. Bagaimana dengan kami menyampaikan materi? Kami sebagai guru hanya manusia biasa dengan keterbatasan. Dan bagaimana anak-anak mengenal dunia tanpa buku? Demikianlah kesusahan kami sebagai guru pedalaman dan anak-anak pedalaman tanpa ada buku. Harapannya semoga besok kami akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih memungkinkan, terutama
buku. Terima kasih. Hai Sobat Baik Hati, kami mengajak Anda yang ingin berkontribusi bagi negeri dengan berdonasi buku bacaan. Hubungi call center kami untuk informasi lebih lanjut. Helping people live a better life.